Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai prinsip dasar sistem jaringan, IP, TCP/IP, dan networking service. Yang pertama ada IP. Sistem IPv4 dan IPv6. Menurut hasil riset, saat ini hampir semua perangkat elektronik terhubung dengan internet, seperti ponsel, laptop, dan lainnya. Perangkat lain, semua perangkat itu memerlukan alamat IP yang merupakan alamat numerik untuk berkomunikasi dengan perangkat lain. Jaringan ada dua jenis jaringan, yaitu IPv4 dan IPv6. IPv4 dibagi menjadi 32 bit menjadi 4 oktet, dan sedangkan IPv6 menggunakan 128 bit dibagi menjadi 8 blok. Sistem IPv4 dan IPv6 IP otomatis, yaitu digunakan pada perangkat yang terhubung langsung ke internet, biasanya digunakan oleh ISP atau penyedia layanan website seperti hosting dan lain-lain. Yang dua, IP privat merupakan sebagian kecil dari IP publik yang digunakan oleh ISP untuk berbagi koneksi internet atau pelanggan. Yang ketiga, IP LED kembali merupakan IP yang digunakan terdapat dalam perangkat itu sendiri. Yang terakhir, yang keempat, IP public merupakan IP yang digunakan oleh ISP dan penyedia layanan website. Cara kerja sistem IP yaitu IPv4 menggunakan yang membuat alamat IP dari komputer pengirim data kepada alamat IP pada komputer yang akan dituju, kemudian data tersebut dikirim ke jaringan. IPv6 memberikan sebuah alamat jalan dan kode pos pada sebuah lokasi agar bisa dikunjungi oleh orang lain. IPv6 sendiri adalah protokol lapisan jaringan yang melakukan komunikasi data melalui transfer data antara dua kode seperti sebuah jaringan packet switch. Kedua, sistem TCP atau IP. Menurut hasil riset, komunikasi data antar komputer memerlukan penggunaan protokol yang sama agar lancar, dan beberapa lapisan protokol TCP/IP bertanggung jawab atas proses pengiriman data dari satu komputer ke komputer yang lain, termasuk lapisan fisik, link, jaringan, transport, dan lapisan aplikasi. Koneksi antar jaringan memerlukan router, gateway, dan proses pengiriman data melalui lapisan transport TCP dan UDP. TCP memastikan data terkirim utuh dan aman, sedangkan UDP tidak memperhatikan data tersebut sampai utuh atau tidak. Menurut hasil analisis, TCP/IP menggunakan fitur Network File System, mampu mengirim dan menerima mailing dari komputer lain, bersifat open protocol standar, dapat menghubungkan perangkat lunak berbagai komputer. Cara kerja sistem TCP/IP. Yang pertama, protokol memecah data menjadi bagian kecil yang bertujuan agar dapat ditransmisikan dan dapat berjalan dengan akurat tanpa harus mengirim ulang ketika mengalami kendala. Yang kedua, data yang telah dipecah akan otomatis kembali tergabung seperti semula ketika sudah sampai ke tujuan yang diinginkan. Yang ketiga, data yang dikirimkan akan melewati rute yang berbeda-beda antara sumber dan perangkat tujuan. Data akan melewati beberapa layer, dan di tahap ini akan menerjemahkan sinyal dan memastikan data akan terkirim ke tujuan. Yang ketiga ada networking service. Networking service adalah layanan yang disediakan untuk membantu menyelesaikan kebutuhan dan permasalahan koneksi jaringan melalui media kabel ataupun nirkabel. Menurut hasil riset, layanan jaringan adalah aplikasi yang berjalan pada lapisan aplikasi jaringan yang ke atas, yang menyediakan penyimpanan data, manipulasi, presentasi, komunikasi, atau kemampuan lainnya yang sering diimplementasikan menggunakan arsitektur client-server atau peer-to-peer berdasarkan protokol jaringan lapisan aplikasi. Setiap layanan biasanya disediakan oleh komponen server yang berjalan pada satu atau lebih komputer dan diakses melalui jaringan oleh komponen klien yang berjalan pada perangkat lain. Klien dan server sering memiliki antarmuka pengguna, dan terkadang perangkat keras lain terkait dengan klien tersebut. Kemudian ada lapisan aplikasi dalam pemrograman jaringan komputer. Lapisan aplikasi adalah lapisan abstrak yang dicadangkan oleh protokol komunikasi dan metode yang dirancang untuk komunikasi proses ke proses melalui jaringan IP. Selanjutnya, menurut analisis, kecepatan akses networking service lebih tinggi karena penyediaan dan pengelolaan fasilitas jaringan dilakukan khusus oleh server.
Kemudian sistem keamanan dan administrasi jaringannya lebih baik, backup data lebih mudah. Namun ada hal yang disayangkan, yaitu untuk networking service sendiri kita memerlukan server, kelangsungan jaringannya itu kelancaran jaringan tergantung oleh server tersebut dan biayanya relatif mahal. Dengan komputer atau layanan jaringan bekerja dengan menghubungkan node seperti komputer, router, dan switch menggunakan kabel optik fiber atau sinyal nirkabel. Koneksi ini memungkinkan perangkat dalam jaringan untuk berkomunikasi dan berbagi informasi serta sumber daya. 4 hal yang utama dalam jaringan komputer yaitu komponen fisik jaringan, organisasi fungsional, protokol, dan prosedur. Setelah tertata dan terangkai dari keempat komponen tersebut, maka jaringan komputer bisa digunakan secara integritas. Sekian dari kelompok 8, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.